Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal tentang senyawa alkaloid yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Alkaloid Buah Mahkota Dewa secara spektrofotometri UV vis dan IR serta uji toksisitas akut terhadap larva Artemia salina Lynch. Latar belakangnya, mahkota dewa merupakan salah satu tanaman yang mengandung senyawa alkaloid, di mana seperti yang kita ketahui bahwa alkaloid memiliki beberapa manfaat dalam bidang pengobatan. Kemudian kandungan senyawa aktif di dalam mahkota dewa ini berupa alkaloid yang berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Selain alkaloid, ada juga kandungan tanin, saponin, flavonoid, retinoid, dan lignan. Golongan polifenol yang merupakan senyawa toksik terdapat dalam buah mahkota dewa yang memiliki aktivitas anti kanker. Nah, untuk mengidentifikasi salah satu kandungan kimia pada buah mahkota dewa yaitu alkaloid dengan menggunakan metode kromatografi kolam dan kromatografi lapis tipis. Nah, untuk mengetahui gugus-gugus parsial buah mahkota dewa dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Nah, untuk uji ketoksikannya dengan menggunakan metode Brainstream Totality Test atau BSTT. Bahan dan metodenya, bahan utamanya yaitu buah mahkota dewa yang diperoleh dari daerah Lamper Tengah, Semarang dan dipetik saat buah sudah berwarna merah tua. Nah, untuk penyaringan ini menggunakan asam kloraid HCl2N, amonia, eter kloroform, natrium sulfat, anhidrat aqueous. Nah, untuk reaksi pengendapannya ini bahan-bahannya asam fosfonolid dat LP, Borchardt dat LP, Mayer LP, dan Heger LP. Bahan untuk reaksi warna alkaloid ini menggunakan asam nitrit pekat dan asam sulfat pekat. Bahan untuk penyaringannya petroleum ether, etanol 95%. Bahan untuk fraksinasinya air asetat, asam tartar, dan amonia. Bahan untuk kromatografi silika gel 60 GF, silika gel 25 GF, etil asetat, metanol, dan deodorizant 25 4 LP. Nah, untuk uji BSLT ini menggunakan telur Artemia salina Lynch, metanol, air laut, dan vermipan. Alat penelitian digunakan alat soset, kolom kromatografi, sarang pisah, gelas piala, baterai evaporator, labu taker, dan bejana untuk LT. Untuk KLT, spektrofotometer UV vis spektrometer ini. Kemudian tata cara penelitiannya ini, pertama isolasi dan identifikasi alkaloid buah. Pertama, pada mahkota dewa, serbuk kering buah mahkota dewa dilakukan penyaringan dengan metode proses menggunakan petroleum ether. Dilanjutkan dengan menggunakan pelarut etanol 95%. Nah, ekstrak yang diperoleh ini dipekatkan hingga menjadi ekstrak kental. Baru dilakukan uji pendahuluan dan penegasan. Nah, hasil vaksinasi tadi dilakukan KLT dan KLTP. Nah, setelah ini ISAT yang dapat ini akan diidentifikasi untuk mengetahui kandungan ISAT alkaloid, kemudian dilakukan identifikasi menggunakan identifikasi meter UV vis dan R untuk mengetahui gugus-gugus tersialnya. Kemudian uji toksisitasnya ini terhadap Artemia salina Lynch. Nah, untuk uji SLT-nya sampel uji
isolat alkaloid dibuat dengan melarutkan 52,1 mg isolat alkaloid dalam 25 ml pelarut etanol. Kemudian dibuat dalam satu seri dengan konsentrasi 10 mg per mililiter, 18, 32,4 dan 58,32. Lakukan uji dengan berbagai konsentrasi dimasukkan dalam vial. Kontra positif adalah 5 ml metanol dimasukkan dalam vial, dibuat replikasi sebanyak 5 kali. Nah, kemudian pelarut dalam vial diuapkan ke atas pengangas air sampai habis. Lalu ditambahkan 1 ml air larut dan dihomogenkan. Nah, tiap vial tadi ditambahkan 10 ekor Artemia salinalis yang berumur 48 jam dan dicukupkan dengan menambahkan air laut sampai tanda 5 ml dan ditambahkan saturan suspensi vermipan. Vial diletakkan di bawah penerangan dan setelah 24 jam dihitung lava yang mati. Hasil dan pembahasan. Pada uji pendahuluan dengan menambahkan HCl2n dalam ekstrak etanol ditemukan bahwa Makota Dewa mengandung senyawa alkaloid golongan 2 dan 4. Dari hasil identifikasi ketiga fraksi etil asetat 1, etil asetat 2 dan fraksi basa positif mengandung alkaloid karena setelah disemprot dengan reaksi Hilgendorf memberikan noda berwarna oranye sampai kecoklatan. Nah, untuk hasil uji isolat alkaloid secara KLT sudah didapatkan 1 noda. Ini berarti yang didapat sudah dalam keadaan murni. Nah, dari hasil spektrofotometer di VIVIS, untuk isolat alkaloid didapat 2 puncak serapan maksimal pada gelombang 205 nanometer dan 290. Ini hasil spektrofotometer intermediate pada isolat alkaloid menunjukkan ini. Kemudian hasil penelitian uji toksisitas buah Makota Dewa dengan menggunakan metode BSLT. Nah, ini kan tadi menggunakan lava umur 48 jam setelah menetas. Uji BSLT ini dilakukan terhadap isolat alkaloid buah Makota Dewa yang didapat dari pemisahan secara kromatografi kolom dan dibandingkan harga LC-nya. Nah, konsentrasi zat uji dengan respon persen kematian berbanding lurus. Itu artinya semakin besar konsentrasi zat uji, maka besar pula pengaruh terhadap kematian hewan uji. Ini ya, berbanding lurus. Konsentrasi menyebabkan kematian 5% hewan uji adalah pada konsentrasi 33,8932 ml. Nah, maka semakin besar harga LC, maka toksisitasnya semakin besar. Nah, kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa senyawa yang diasosiasi dari buah Makota Dewa adalah golongan senyawa alkaloid yang memiliki efek toksik terhadap lava Artemia salinalis dengan nilai LC50 sebesar 33,8932 mm.